Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cut Endang Kurniasi, SE MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi, yang akan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini sengaja saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah pengantar ekonomi FEB 11101 merupakan mata kuliah wajib fakultas bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS yang berisi teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia untuk kelas reguler, sedangkan bahasa Inggris untuk kelas internasional. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengantar berbagai ruang lingkup ekonomi, prinsip dasar ekonomi baik mikro maupun makro. Dalam ekonomi mikro, mahasiswa akan mempelajari perilaku ekonomi secara individual, menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang mencakup interaksi di pasar barang, tingkah laku konsumen atau produsen, dan struktur pasar. Sedangkan di ekonomi makro akan dibahas tentang perekonomian secara agregat seperti pendapatan nasional, masalah ekonomi makro, dan kebijakan ekonomi makro. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Ekonomi Pembangunan untuk mata kuliah ini mencakup CPL 2 dan CPL 3, di mana CPL kedua mahasiswa mampu menerapkan sikap tanggung jawab dan jujur dalam menunjukkan integritas akademik. Sedangkan CPL 3, mahasiswa mampu memahami istilah, konsep dasar, definisi, dan teori ekonomi secara terpadu, baik secara oral maupun tulisan pada level mikro maupun makro. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 5, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, beretika, amanah, dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu, terukur berdasarkan evaluasi diri guna pengembangan karir atau studi lanjut di bidang ekonomi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan pemerintah mengenai mekanisme sistem perekonomian dan kaitannya terhadap masalah dan menganalisis isu dan kebijakan pembangunan ekonomi dengan menggunakan prinsip dasar ekonomi, teori ekonomi mikro maupun makro. CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami model ekonomi dengan cara berpikir yang baik dan benar untuk memecahkan masalah sosial ekonomi. Dan yang terakhir, CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu ekonomi global terutama perdagangan internasional serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan dengan konteks pembangunan ekonomi. Adapun topik materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini yaitu kontrak perkuliahan dan pendahuluan tentang keterkaitannya dengan teori ekonomi mikro dan makro. Minggu kedua tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Minggu ketiga tentang elastisitas. Minggu keempat tentang perilaku konsumen. Minggu kelima tentang teori produksi. Minggu keenam tentang biaya. Minggu ketujuh tentang struktur pasar. Dan minggu kedelapan adalah UTS. Kemudian minggu ke-9 akan mempelajari tentang pengukuran variabel-variabel ekonomi makro atau produk domestik bruto. Minggu ke-10 akan mempelajari perhitungan pendapatan nasional. Minggu ke-11 tentang uang dan lembaga keuangan. Minggu ke-12 tentang investasi. Minggu ke-13 tentang masalah inflasi dan pengangguran. Minggu ke-14 mengenai kebijakan ekonomi makro. Minggu ke-15 tentang perdagangan internasional dan kurs valuta asing, dan diakhiri dengan minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini
sangatlah beragam, di antaranya buku cetak atau elektronik buku dari pengarang Gregory Mankiw yang berjudul Principle of Economics. Di samping itu terdapat beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang berasal dari buku pengantar ekonomi sejenis, dari publikasi lembaga resmi, ataupun hasil penelitian yang relevan yang digunakan sebagai referensi pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini dilakukan secara sinkron dan asinkron dengan menerapkan metode pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa, yaitu student-centered learning. Pendekatan ini akan menekankan peran aktif dari mahasiswa selama proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, serta penugasan berupa studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkron dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web teleconference seperti Google Meet dan Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkron dilakukan melalui WhatsApp Group atau menggunakan LMS Google Classroom dan portal akademik 1 Unri. Hal ini digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa selama proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, kemudian dilanjutkan 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS. UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi yang akan dibahas. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS, akan menggunakan metode blended learning dalam memahami materi mikroekonomi. Dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus untuk isu-isu makroekonomi. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi didapatkan dari 4 komponen, yaitu 1. Kuis interaktif, yang kedua penugasan terstruktur berupa case study baik secara mandiri maupun berkelompok, sebanyak 4 kali dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. Yang ketiga yaitu UTS dan UAS yang memberikan soal esai kepada mahasiswa dengan rubrik penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan. Adapun penilaian untuk komponen evaluasi mata kuliah pengantar ekonomi mempunyai bobot yaitu 1. Partisipasi aktif sebesar 10%, yang kedua project atau case study sebesar 40%, yang ketiga UTS dan UAS masing-masing sebesar 25%. Sehingga total bobot evaluasi mata kuliah ini adalah sebesar 100%. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar ekonomi untuk mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Kita mulai kelasnya untuk hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, semangat ya. Mudah-mudahan udah sarapan. Jadi hari ini kita lanjutin perkuliahan kita. Mungkin beberapa minggu lalu kita sudah selesai dengan materi microeconomics, ya kan? Nah, maka hari ini kita lanjutkan ke materi makronya. Mungkin sepengetahuan kalian pernah mendengar namanya istilah produk domestik bruto, ya kan? Produk domestik bruto yaitu adalah tentang pendapatan nasional, ya kan? Makanya hari ini kita mulai dengan salah satu indikator makronya yaitu pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional ini sangat penting. Menurut kalian sangat penting nggak? Dalam pengukuran GDP. Penting ya dalam perekonomian, ya kan? Karena apa? Apa alasannya kira-kira? Pendapatan nasional. Topiknya hari ini tentang pendapatan nasional karena dia mengukur salah satu variabel makro, ya kan? Dari sekian banyak variabel makro, maka pendapatan nasional. Apa yang
Kalian ketahui misalnya yang pertama nih, ada tentang pendapatan nasional. Apa yang kalian pahami atau istilah-istilah kayak Pendapatan nasional itu adalah nilai pasar akhir atau total output yang dihasilkan suatu negara dalam masa periode tertentu. Oke, good. Berarti tentang output ya kan. Output berarti tadinya ke produksi ya kan. Nah, kemudian ada lagi di dalam chapter ini. Tadi malam mungkin saya sudah menginstruksikan kalian untuk membaca ya, mencetaknya. Apalagi yang ada di kata kunci ataupun konsep-konsep yang dibahas dalam bab ini. Kita lanjut. Nah, jadi hari ini ya kan sebenarnya kita akan membahas tujuan pembelajaran untuk bab ini. Yang pertama itu definisi dulu ya kan. Jadi apa itu pengertian GDP dan kenapa penting? Ya, kenapa penting dan juga pengukurannya. Ya kan, karena tentu kita tahu definisinya, maka kita harus tahu apa sih komponen ataupun pengukurannya, bagaimana kita menghitung GDP. Kira-kira GDP sama nggak sih dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau di berita itu pasti sering banget mendengar bahwa Indonesia pertumbuhan ekonominya sekarang sekian persen. Kira GDP sama pertumbuhan ekonomi sama enggak? Nah, begitu pula dengan perbedaan GDP dan GNP. Kemudian dari kita lihat di slide ini bahwa setiap perekonomian kita tahu bahwa akan mengalami perubahan, sehingga hal itulah yang membedakan antara negara berkembang dan negara maju. Biasanya diukur salah satunya dari tingkat outputnya, tingkat produksinya gimana sih? Kenapa negara itu bisa kaya atau negara itu bisa lebih tidak sejahtera daripada negara lain? Salah satu ukuran ekonomi yang digunakan umumnya adalah produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Ini banyak istilahnya ya, ada produk domestik bruto, ada pendapatan nasional, ada pertumbuhan ekonomi. Nanti kita lihat. Jadi pertumbuhan ekonomi dan GDP ini merupakan fenomena makronya atau ini sebagai indikator makro dalam perekonomian. Ya. Sebutkan bahwa definisi GDP ya, tentang apa? Tentang output ya kan. Tapi kenapa kok bisa GDP itu bisa juga mengukur tingkat pendapatan dan juga mengukur tingkat pengeluaran. Artinya pendapatan harus sama dengan pengeluaran. GDP kan atau PDB itu mengukur output ya kan. Tapi di slide ini juga mengatakan bahwa GDP atau PDB itu mengukur pendapatan dan pengeluaran. Artinya dalam perekonomian secara keseluruhan pendapatan itu harus sama dengan pengeluaran. Kira-kira kenapa? Untuk mengetahui apakah ekonomi suatu negara tersebut terlihat sehat dalam untuk melihat total pendapatan semua orang dalam suatu negara. Untuk melihat pendapatan semua orang sehingga menggambarkan perekonomian yang sehat. Jadi sebenarnya mewakili tentang perekonomian dua sektor ya kan, antara rumah tangga dan usaha. Kira-kira dari sini dapat nggak poin antara pendapatan harus sama dengan pengeluaran? Coba lihat dulu gambarnya. Kira-kira dapat nggak hubungan antara kenapa kok pendapatan sama dengan pengeluaran? Artinya dari proses ini sebenarnya kan ya rumah tangga itu menyediakan input ya kan, menyediakan input, kemudian inputnya digunakan oleh perusahaan, ya kan, kemudian setelah digunakan perusahaan untuk menghasilkan output, nah outputnya itu nanti dibeli oleh rumah tangga lagi, ya kan, atau oleh pembeli. Nah, artinya apa? Saat pembeli ini rumah tangga ini membeli barang dari perusahaan, artinya mereka melakukan spending ataupun pengeluaran. Ya, artinya setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pembeli atau rumah tangga itu nanti akan masuk lagi menjadi pendapatan si perusahaannya. Nah, kemudian perusahaan itu harus membayarkan return ataupun imbal hasil jasa terhadap fakta-fakta produksi yang telah digunakan dari si yang dimiliki oleh si rumah tangga. Artinya
Dari gambar ini sebenarnya tersirat juga, ya kan? Bagaimana hubungan antara rumah tangga dan perusahaan. Artinya setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh si rumah tangga atau pembeli, ya kan? Nah, itu akan menjadi pendapatan bagi si perusahaan. Kita langsung masuk ke pengukuran PDB. Ya. Jadi PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu, ya kan? Kalau di negara namanya PDB, tapi kalau di wilayah namanya apa? Di wilayah kabupaten, di provinsi namanya apa? PDNP, ya kan? Jadi cuma bedanya ada regional. Ya, itu karena menggambarkan wilayahnya. Informasi, ya, harga dari barang dan jasa yang dijual, ya kan? Ya, karena dalam suatu output ataupun produk itu pasti memiliki harganya sehingga dia bisa dibeli oleh si consumer. Itu artinya ketika barang itu dijual maka itu menggambarkan nilai barang, nilai pasar, karena di dalam prinsip di pasar ini adalah pasar competitive market, ya kan? Hanya price taker, jadi barang yang dijual di pasar itulah yang harga yang berlaku di pasar. Oke, good. Kita lanjut ya. Definisi konsep yang kedua yaitu tentang all. Semua, ini semua apa nih? Semua orang kah? Semua output kah? Jadi yang pertama adalah semua items atau semua output yang diproduksi dalam perekonomian. Ya kan? Barang yang dijual dari luar negeri, artinya diproduksi di Amerika, bukan di Indonesia. Itu masuk nggak? Masuk? Masuk. Kenapa masuk? Di dalam wilayah suatu negara, bukan dari siapa yang membelinya. Ya, betul. Jadi kan tentang produksi, ya kan? Tentang produksi tentu GDP ini harus, kalau GDP Indonesia tentu barangnya harus produksi Indonesia. Meskipun sebenarnya kan ada juga yang ada orang asing yang kerja di Indonesia, ya kan? Nah, itu artinya apapun proses produksi yang dilakukan di Indonesia itu akan menjadi GDP Indonesia. Artinya termasuk juga barang-barang yang dijual secara legal. Jadi harus resmi, harus tercatat setelah diproduksi, kemudian harus tercatat dalam yang ada di negara Indonesia, ada peraturan di Indonesia, maka harus itu akan diklaim sebagai GDP Indonesia. Ya. Jadi kalau barang ilegal yang ada di black market, pasar penyelundupan, itu masuk nggak? Enggak, ya kan? Karena itu nggak tercatat, nggak resmi. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, ya kan? Maka kita tidak klaim itu sebagai GDP. Kemudian juga mengabaikan dalam pertemuan GDP itu tidak menghitung barang yang diproduksi dan dikonsumsi oleh diri sendiri, ya. Artinya kalau kita konsumsi, kita produksi tapi cuma dimakan untuk sendiri, itu nggak masuk, ya, tidak masuk dalam pertemuan GDP. Karena apa? Harus dijual di market, yang ada definisinya kalau diproduksi dan dijual di si pasar. Artinya ada transaksi perekonomian ketika ada penjualan. Jadi di sini ada kata kuncinya nilai intermediate goods dulu coba. Kenapa intermediate goods disebutkan di definisi? Final itu katanya ada barang dan jasa akhir, ya kan? Kalau akhir berarti kita compare dengan si barang perantaranya. Jadi kalau barang dan jasa akhir tentunya yang telah selesai diproduksi. Kalau intermediate goods berarti barang perantara, ya kan? Barang perantara. Jadi disebutkan oleh Putri bahwa final goods dan intermediate goods tidak boleh, ya kan? Kenapa? Intermediate goods itu menjadi double accounting nanti dalam perhitungan GDP. Sehingga itu yang double accounting ini nggak bisa dihitung dalam GDP. Sehingga yang hanya dihitung adalah nilai barang here, ya kan? Jadi perlu diingat tadi yang pertama tadi apa? Harus diproduksi di domestik, ya kan? Kemudian harus barang legal yang bisa dihitung dalam GDP. Yang ketiga harus barang final. Kemudian diproduksi. Kata kuncinya adalah currently produce. Barang dan jasa yang diproduksi sekarang, atau diproduksi sekarang ya pada periode tahun 2024, maka yang ada di tahun 2024. Jadi kalau barang bekas gimana? Enggak, ya kan? Jadi barang bekas itu tidak dihitung dalam GDP karena itu sudah
sudah dijual sebelumnya gitu. Jadi artinya pada penjualan pertama ya, yang ada di market itu bisa dibilang GDP adalah yang kalian pengetahuan kalian dulu deh. Apa bedanya antara GDP dan GNP? Kalau GDP itu adalah mengukur total income yang dikeluarkan dalam suatu pasar. Total income yang dikeluarkan oleh suatu pasar. Yang lain yang mau bahas GNP atau GNP? Gross National Product. Nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Baik di luar negeri masuk kepada PNB atau GDP. Sedangkan pendapatan ekspor asing di Indonesia tidak masuk ke PNB Indonesia. Jadi artinya mungkin secara singkatnya GDP itu apapun yang diproduksi di Indonesia, termasuk orang asing yang datang dari Indonesia ya kan juga yang mau di Indonesia itu dihitung dalam GDP, ya prosesnya itu di Indonesia itu GDP. Tapi ketika orang Indonesia atau dari luar ya TKI itu justru malah dihitung sebagai GNP, ya kan? Karena dia melihat nationality-nya, kewarganegaraan. Jadi mau Indonesia mau dimanapun berada, ya kalau dia maksudkan maka nanti pembayarannya atau pendapatannya masuk ke posnya Indonesia. Tidak akan nanti ada tentang komponennya. Itu ada formulanya. Formula ini disebutnya apa? Ada plus I plus G plus NX. Jadi asalnya dari sini ada expenditure juga. Jadi kita anggap ini sama, tapi ini adalah dilihat dari sisi namanya demand side ekonomi. Ekonomi dari sisi pengeluaran. Pengeluaran siapa di sini dimaksud? Ya, artinya pengeluaran masing-masing si komponennya, ya kan? Itu ini ada aktornya kan, ada pelakunya. Nah, kalau di sini yang pertama, ini siapa? Pengeluaran siapa di sini? Rumah tangga ya kan? Karena ini consumption atau konsumsi. Yang kedua ini pengeluaran dilakukan oleh si bisnis oleh perusahaan ya, bisnis firm. Karena ini pengeluaran bentuknya investasi. Yang ketiga pengeluaran dilakukan oleh pemerintah. Ya kan? Karena ini tentang government expenditure, pengeluaran pemerintah. Dan terakhir ini pengeluaran dilakukan oleh si penduduk luar negeri ya kan. Jadi ini udah baku gitu. Gak bisa diganti dengan variabel lain, memang udah identitasnya. Ya, jadi ini perlu dipahami itu kan antara konsumsi komponen. Kita lihat coba yang pertama lagi consumption, pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga itu biasanya bentuknya apa? Barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ya kan, kemudian sehari-hari ada barang berwujud maupun tidak berwujud ya, termasuk bentuknya servis ya, jasa. Nah, yang kedua ada perawatan ya kan, bangun pabrik ya kan, kemudian dia gaji karyawan ya kan, kemudian mungkin dia mesti sewa pens untuk karyawannya ya kan. Itu jadi semua pengeluaran itu nanti dihitung dalam GDP ya, semua transaksi dia, termasuk juga cadangan ya, karena mungkin dia perlu stok untuk perusahaannya sehingga harus punya cadangan inventory gitu. Dan kemudian yang ketiga tentang pengeluaran pemerintah. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah. Biasanya untuk apa pemerintah itu ya, itu infrastruktur ya kan, bangun jalan, bangun jembatan, bangun infrastruktur publik. Jadi semua layanan publik itu disediakan oleh pemerintah. Kalau transfer payment, apa doesn't include, itu tidak termasuk transfer payment. Kenapa itu? Karena dia tidak memberikan feedback balik. Ya. Dia memberikan kepada fungsi kerja. Ya, yang keempat yang terakhir itu ada tentang net export. Ya, nah net export ini berarti pengeluaran dilakukan oleh penduduk luar negeri. Bentuknya ekspor kurang impor. Nah, kalau ekspor nanti ngapain kita? Kita beli barang di pembeli atau yang beli jual? Jual ya kan? Kita
kita hanya produksi di Indonesia bisa dijual ke luar negeri. Jadi setelah di luar negeri kita dapat apa namanya pendapatannya? Dapat devisa ya kan? Kalau ekspor kita tentu sudah dapat devisa. Kalau impor kita beli dari barang dari luar negeri. Ya. Kalau ekspor lebih besar pada impor apa yang terjadi? Ya, ekspor lebih besar daripada impor. Jadi namanya apa? Surplus. Ya, ini karena di perdagangan itu ada surplus trade, ya trade surplus. Kalau sebaliknya, kalau ekspor kurang daripada impor, apa yang terjadi? Defisit. Ya, defisit trade. Ya. Jadi kita sudah selesai tentang bahas GDP. Mungkin yang kalian ketahui satu lagi ada tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi apa beda dengan GDP? Sama enggak? Pertumbuhan itu perubahan ya kan? Perubahan apa? Perubahan setiap outputnya, ya kan, bisa lebih besar atau lebih kecil. Itu dalam satuannya apa kalau pertumbuhan ekonomi biasa didata? Persentase ya kan? Persen. Nah, hingga dalam di Indonesia itu misalnya pertumbuhan ekonominya ya 5%, 3%. Tapi kalau output biasanya berbentuk nominal, ya juta rupiah, miliar rupiah. Jadi pertumbuhan ekonomi itu lebih ke perubahan peningkatan outputnya yang dihasilkan. Sedangkan GDP itu hanya total output totalnya jadi gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kalau benar maka dapat poin, kalau salah nanti kita bahas sama-sama. Coba dilihat siapa yang menjawab nomor 1, nomor 2, sampai nomor 9, satu orang satu aja dulu. Misalnya nomor 1, tentang apa itu artinya? Barang yang kalian beli di pasar domestik. Nah, artinya tentu barangnya itu dia akan melakukan transaksi di domestik. Kalau tadi saya bilang kalau di domestik masuk nggak dalam ini? Masuknya apa di sini? Oke, yang ketiga, bangun pabrik. Bangun pabrik ini dilakukan oleh siapa biasanya? Perusahaan. Nah, bagi salah satu item komponen GDP adalah investasi. Yes. Masuk GDP apa tidak? Masuk ya kan? Jadi kita setuju bahwa ikut ya ikut GDP. Yang nomor 4 masuk. Ya, nanti jelas ya masukan pendapatan. Nomor 5 menyewa rumah. Masuk. Kenapa tuh? Kalau pendapatan properti. Ya, jadi pendapatan si penyewa rumahnya ya kan? Dan transaksi di antara penyewa dan orang yang membutuhkan. Ya. Jadi nggak ada tuh. Nggak ada transaksinya masuk. Nggak ada transaksi ekonomi ya kan? Karena cuma kita konsumsi sendiri untuk bisa uang. Itu tidak dihitung lagi. Dia ada jual belinya. Dan mau berapa? Jasa dokter masuk ya kan? Kenapa? Karena Termasuk dalam konsumsi jasa oleh rumah tangga. ya, karena barang dan jasa yang dilakukan oleh si household. Yang nomor 9, orang luar negeri yang bekerja di Indonesia masuk. Kenapa? Jadi masuk GDP apa GDP ya kan? Karena orang asing yang masuk ke Indonesia, dia melakukan produksi di Indonesia sehingga masuk di Indonesia. Jadi nanti bisa di checklist ya dari mana yang masuk dan tidak masuk untuk masing-masing soalnya. Untuk kuis ini ada yang mau dibahas lagi atau yang setelah kita pelajari hari ini? Oke, sudah selesai materi kita untuk hari ini. Terima kasih yang kedatangan dan kehadirannya. Semoga bisa dipahami materi kita hari ini. Bila sebenarnya ini membahas tentang konsep dasar daripada pendapatan nasional. Sebagai kita orang ekonomi kita harus memikirkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa maju dan ternyata bisa ditingkatkan dari sisi konsumsi, sisi investasi, sisi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Oke, berarti ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi dan segala sambung lagi untuk di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.